Kita mempunyai cerita yang berjudul Sang Kuyang Sakti. Cerita dari Jawa Barat. Prabu Galuga. Prabu Galuga adalah seorang raja yang suka berburu. Biasanya ia ditemani oleh seekor anjing istana, Jilmandewa. Pada suatu hari Baginda berburu ke hutan, membawa serombongan pengawal, tapi hampir seharian ia tidak mendapat seekor binatang sekalipun. Setiap kali sasaran, ada apa ini? Kenapa anak panahku tidak mengenai sasaran? Selalu meleset, tak pernah mengenai sasaran. Sang Prabu bertanya di dalam hatinya. Di perjalanan, Prabu Galuga mendengar tangisan bayi, dan Prabu Galuga mencarinya. Prabu Galuga mencarinya di tengah hutan, dan Prabu Galuga menemukan bayi itu dan menggendong bayi itu kemudian dibawa ke istana, diambil dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun Nyi Dayang Sumbi sudah besar, menjadi seorang gadis yang cantik. Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran, namun Nyi Dayang Sumbi ini tidak menolaknya saat mau dilamar. Sang Prabu marah sekali karena Nyi Dayang Sumbi tidak mau menikahinya. Nyi Dayang Sumbi, kamu ada 2 pilihan. Bagimu, kamu mau menikah atau kuasingkan kau di hutan. Nyi Dayang Sumbi tetap tidak mau menikah, maka diasingkan ke tepi hutan. Ia dibuang ke danau di tepi hutan. Temannya sehari-hari hanya seekor anjing bernama Situmang. Nyi Dayang Sumbi bertanya, siapa yang mau mengambilkan tongkatku? Nyi Dayang Sumbi tidak ada yang mau. Situmang dan malas mengambilnya ke dalam danau. Nyi Dayang Sumbi berkata, siapa yang mengambilkan tongkatku ke dalam danau akan kujadikan suami aku. Dan Situmang mengambilnya. Akhirnya Nyi Dayang Sumbi terpaksa menjadi suami Situmang. Pada suatu hari, Nyi Dayang Sumbi mempunyai anak yang diberi nama Sang Kuyang.
Tak terasa 17 tahun berlalu, sang kuryang kecil-kecil pandai berbulu. Sang kuryang berburu ditemani oleh sang anjing. Anjing Jelman Dewa. Anjing itu sang kuryang tidak menyadari kalau si Tomang itu adalah ayahnya. Namun sang kuryang itu tidak mengenai jajaran babi itu. Si Tomang, kamu kejar babi itu. Dan babinya lari. Si Tomang tidak mau mengejar babi itu. Dan si Tomang dipanah sama sang kuryang. Sang kuryang sangat marah karena si Tomang itu tidak mau mengejar babi itu, dan aku panah kau mengenai perutnya dan menjembelih anjing itu, mengambil bagian-bagian daging yang paling enak dan hatinya. Daging dan hati anjing itu dibungkus, dibawa pulang. Hati dan daging itu dimasak lezat oleh Nyi Dayang Sumbi. Nyi Dayang Sumbi berkata, sang kuryang, mana si Tomang? Sang kuryang menjawab, Bu, anjing itu tadi kusuruh menyerang babi hutan, malah diam saja. Akhirnya dialah yang kupanah dan kuambil daging dan hatinya. Apa? Pekik Dayang Sumbi kaget. Sepasang mata Nyi Dayang Sumbi merah menyala, bertanda marah. Ia mengambil benda sekenanya, dipukul anak itu dengan entong. Sang kuryang menjerit kesakitan. Ia diusir dari rumah. Ibunya tega berbuat terkejam itu. Sang kuryang bertekad tidak akan kembali ke rumah. Sang kuryang menemui sang guru. Sang kuryang diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu kesaktian pertapa itu diwariskan kepada sang kuryang. 12 tahun kemudian ia menjadi pemuda dewasa yang wajahnya tampan, tubuhnya gagah perkasa. Penggambarannya, ia sering beradu para pendekar. Maka hamba datang bersama pasukan sang kuryang. Sebut nama hamba, dan hendaknya kaki tuan tiga kali ke bumi, maka hamba akan datang bersama pasukan hamba. Baiklah kalau begitu. Ia terus mengembara di pinggir hutan dan bertemu dengan seorang gadis cantik. Sang kuryang tidak mengetahuinya kalau
gadis cantik itu adalah ibunya. Dan ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepalanya. Si gadis itu kaget karena ada luka yang ada di kepalanya. Si gadis cantik itu bertanya, "Sang Kuryang, apa yang terjadi di kepalamu?" Sang Kuryang menceritakannya saat terjadi luka itu. "Kalau begitu adalah Sang Kuryang anakku sendiri." Pekik gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi, keturunan bidadari, tetap terlewat awet muda. "Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri," kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang tak percaya terus mendesak agar Dayang Sumbi mau jadi istrinya. Dayang Sumbi meminta dibuatkan telaga dan perahu puncak gunung harus selesai dalam waktu semalam. Sang Kuryang menyanggupi, dibantu para jin. Ia membuat telaga, namun Dayang Sumbi membuat muslihat tengah malam. Ia menyembunyikan langsung hingga ayam sama para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi pengrajin. Sesudah itu ia mendekati ke arah Dayang Sumbi. "Aku tak peduli apapun terjadi, kau harus menjadi istriku. Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku. Sang Kuryang, kau sadarlah, kau adalah anakku." Sang Kuryang tetap tidak mau. Sang Kuryang tetap mau menikahinya. Sang Kuryang tidak percaya. Dan perahu itu ada gunung meletus. "Sadarlah, kau adalah anakku sendiri." Pekik Dayang Sumbi berlari menjauhi. Sang Kuryang datang mengejar, biar tiba-tiba terdengar suara ledakan. Nyi Dayang Sumbi lenyap karena letusan gunung itu sangat dahsyat. Dan Sang Kuryang marah-marah kayak orang gila, menendang perahu itu, dan perahu itu menjadi asal mula Gunung Tangkuban.